Baik, Shalom, selamat sore, Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uce dan Ibu serta keluarga yang telah mempersilahkan kami untuk menggunakan rumah ini pada kebaktian kaum Bapak sore hari ini. Baik, kebaktian sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Abraham Hulu. Pada Bapak kami silakan. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh ada di keluarga Bapak Uce dengan sukacita, dan kita mau berada dalam satu persekutuan yang indah, yaitu ibadah kaum Bapa. Karena itu mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk ada dalam persekutuan sore hari ini, dan kita akan dipimpin atau dipandu dengan lagu Kidung Jemaat nomor 4. Kidung Jemaat nomor 4. Mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya benar. Keagungannya, cahaya terang, itu jubahnya, seluruh saranya di awan terang, berjalan dunia ibadah kencang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan muka kami yang tertunduk dan hati kami terangkat semua kepada-Mu, menbilang banyak syukur dan terima kasih Tuhan. Karena walaupun kami sibuk dengan aktivitas kami masing-masing hari ini, Tuhan selalu dan senantiasa mengingatkan kami untuk kami selalu ada di bawah kaki salib. Sehingga sore hari ini kami boleh ada bersama-sama kaum Bapak Joel, boleh bertemu dengan keluarga Bapak Uce di sini dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalamnya kami akan memakai waktu ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Karena itu kami mengundang Dikau Tuhan datang ada di hati kami masing-masing di dalam ruangan ini, supaya ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 yang dipandu oleh Bapak Gintu. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, yang berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, karena tiba saatnya untuk kami belajar dari sebagian firman. Namun kami menyadari bahwa siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah manusia yang terbatas. Baik kami yang menyampaikan maupun hamba-hambamu yang mendengar. Karena itu kami mohon kepadamu. Mari Tuhan urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kami baca firman, ketika kami mendengar, kami boleh memiliki pendengaran yang baik. Mampukan kami untuk kami mengerti dan memahami akan sabdamu. Bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami Bapa dan layakan kami. Ampuni kami dan kasihi kami Bapa. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri. Karena satu ayat, mari kita sama-sama baca. Dengan rekop, Tuhan perisaiku. 1, 2, 3. Tuhan adalah tempatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang mengurapinya. Silahkan dulu. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita lewat Mazmur Daud pasal 28 ayat 8, bicara tentang kekuatan Tuhan. Atau Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada. Baik, kalau kita lihat dari pengertian daripada kekuatan, di sini saya mencatat bahwa kekuatan adalah suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Sedangkan benteng adalah bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saat saya baca firman Tuhan ini, saya teringat satu cerita yang pernah saya baca, di mana seorang tokoh, seorang ulama yang terkenal karena kekuasaannya, karena punya harta yang berlimpah-limpah, punya segala-galanya. Sehingga pada saat orang ini meninggal, maka malaikat bertanya kepadanya, "Bro, kamu punya rumah berapa?" Orang tersebut katakan bahwa rumah saya ada 5. Sedangkan mobil berapa? Dia bilang 4. Lalu malaikat itu katakan bahwa
berarti kamu orang mampu, orang punya. Untuk apa harta saudara itu? Manfaatkan untuk apa? Keperluannya untuk apa? Lalu orang itu katakan bahwa saya pergunakan harta saya untuk melayani, bersiara, membangun gedung-gedung ibadah, dan berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Lalu malaikat itu katakan bahwa silahkan masuk surga karena saudara berbuat baik. Ketika orang itu melangkah mau masuk pintu surga, malaikat itu panggil dia lagi. Bro, ada satu pertanyaan lagi. Dia bilang, pertanyaan apa? Istri kamu berapa? Lalu orang ini katakan bahwa istri saya satu. Malaikat itu katakan kepadanya, kamu kan orang mampu, orang punya. Kenapa tidak beristri lebih dari satu? Lalu orang itu katakan bahwa saya takut istri saya. Terus malaikat bilang, karena kamu takut istri kamu, maka silahkan masuk di pintu neraka. Dia bilang, loh, kan saya hanya istri satu saja, kenapa saya harus masuk neraka? Dia bilang, ya karena kamu takut akan istri kamu, tidak takut kepada Allah yang punya kekuatan, yang punya kuasa. Karena itu maka saudara persilahkan untuk masuk neraka. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Kita pasti tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Dan saya yakin bahwa kita yang ada malam hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita, maka sore hari ini kita ada dalam satu persekutuan yang indah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, apa kebutuhan paling penting bagi manusia? Tentu kita punya prinsip yang sama. Setiap kita pasti berpikir bagaimana saya hidup aman. Rasa aman dan selamat itu pasti ada di hati kita masing-masing. Sebab apa artinya kita punya banyak uang, makanan, rumah mewah, tetapi tidak aman? Artinya bahwa bukan dalam arti bahwa kita tidak mau berusaha untuk memiliki semuanya itu. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mencari, untuk menjamin hidup ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Di dunia ini segala upaya dipakai untuk mencari rasa aman. Di sini saya mau katakan bahwa contoh seperti komputer, kita berusaha supaya jaga, supaya jangan kena virus,
dan lain-lain. Tetapi tidak aman juga. Orang berupaya dengan berbagai macam aplikasi seperti antivirus yang dapat terhindar dari virus. Artinya bahwa kita berusaha supaya kalau bisa komputer kita jangan atau rusak karena virus. Apalagi kehidupan kita. Tentu kita berusaha supaya kita aman. Tetapi firman Tuhan malam hari ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah kekuatan umat. Berarti segala sesuatu yang kita cari, segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini tidak jadi jaminan untuk kita selamat. Hanya Tuhan saja yang menjadikan keselamatan itu yang patut kita sembah dan puji. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan adalah benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Dalam kehidupan kita, kebanyakan setiap rumah didirikan tenda. Kita berusaha supaya bagaimana rumah kita bisa mewah, membangun sebuah rumah yang dirancang dengan begitu rupa, kuat dan megah, dan memiliki pintu yang bagus. Artinya kita berusaha supaya kita rasa nyaman. Bahkan kita berusaha supaya pakai pintu yang kunci yang dengan sistem password. Tenda kita tahu, kita sendiri yang tahu itu punya angka. Tetapi itu tidak jadi jaminan untuk kita. CCTV kita boleh pasang keliling, tetapi sering kita kecolongan. Ada kehilangan. Artinya bahwa walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk aman, tetapi semua yang kita usahakan itu tidak jadi jaminan. Yang jadi jaminan adalah seperti malam hari ini dikatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan. Kita berusaha untuk menjaga diri supaya aman kalau tanpa Tuhan. Pasti kita lemah. Karena itu firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita semua. Supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya dan menjadi benteng bagi setiap orang yang percaya kepada. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Daud. Daud ternyata sampai pada kesimpulan seperti apa yang kita uraikan tadi. Segala sesuatu dia punya. Orang kuat dan perkasa. Tetapi dia masih, Daud sendiri dikejar-kejar oleh anak. Dia berusaha untuk bagaimana dia merasa nyaman. Kita tahu semua bahwa Daud punya iman yang luar biasa. Tetapi dia masih punya kekurangan.
Dia sendiri katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan. Karena itu malam hari ini, mari kita belajar dari Daud yang walaupun dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya segala-galanya, tetapi dia masih merasa tidak nyaman. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dan keselamatan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur bahwa kita walaupun sibuk dengan kesibukan kita macam-macam, kesibukan kita yang begitu banyak, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena secara kebetulan, tetapi kita percaya bahwa masih banyak yang berkeliaran di luar sana, masih jalan-jalan, masih kerja, tetapi kita bersyukur bahwa masih bisa digerakkan untuk ada bersama-sama dengan Bapak Buce di sini untuk ada dalam satu persekutuan yang ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita yang telah menyelamatkan kita. Sementara kita ada dalam minggu-minggu sengsara, kita tahu bahwa ketika kita dibebas, diselamat oleh Tuhan karena dosa dan kesalahan, dia harus berkorban untuk kita. Dia harus berkorban untuk menyelamatkan kita. Apa yang kita harus buat? Cukup kita mengakui saja bahwa Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan saya. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, karena lewat firman ini, jangan hanya saya sendiri yang berkata-kata, saya memberikan waktu kepada kita semua. Mari kita saling membagi. Lewat kesaksian-kesaksian atau lewat firman Tuhan yang malam hari ini kita baca. Mungkin dengan ada banyak pengalaman-pengalaman atau berkat-berkat yang dialami oleh kita masing-masing. Kita bisa saling membagi dalam momen ini atau kesempatan yang baik ini. Untuk itu, waktu saya berikan, tetapi kita harus kembali batasi bahwa nanti setelah ini kita ada latihan, karena itu mungkin satu orang, ya katakan 2 atau 5 menit cukup supaya kita bisa latihan. Mungkin waktu saya berikan. Bapak Dani di luar, kita yang di dalam. Baik, salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Amin. Pertanyaan untuk potong. Kalau di antara 1 sampai 100, potong punya keyakinan bahwa Allah itu adalah kekuatan, Allah itu adalah benteng keselamatan, itu berapa persen? 100. 100 ya. Sebagai orang percaya, kau harus mengatakan itu. Kadang-kadang kau 100 juga. Bahkan 50 sampai. Kenapa? Karena ketika kau senang-senang begini, kau bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan itu adalah benteng keselamatan. Tetapi kau berada dalam pergumulan yang luar biasa ketika ini pertanyaan muncul, kira-kira berapa persen? Kau masih menjawab bahwa kau mengatakan Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan itu adalah benteng keselamatan bisa mengatakan itu 100% atau sorry. Ketika kau baca media, terlalu banyak orang yang menghujat Allah. Mungkin orang itu adalah orang Kristen. Mungkin orang itu adalah orang yang di luar Kristen.
Tetapi kalau kau menonton berita-berita sekarang, maka kau akan mengatakan bahwa Allah prioritas nomor sekian dibandingkan kekayaan, dibandingkan jabatan, dibandingkan harga diri. Orang berharga diri, beta akan tuntut dia setengah mati. Tetapi ketika orang menghujat Allah, kau diam-diam saja, seolah-olah bahwa tidak ada persoalan. Soal sampai dengan saat ini seperti itu. Beta belajar dari beta punya pengalaman. Kebetulan beta dipanggil Tuhan untuk ada di gereja lumayan lama. Beta juga pada dasarnya agak sedikit parah juga dari pura jadi. Tetapi ketika Tuhan pertemukan beta dengan Bapak saudara di sini, Tuhan pakai untuk bagaimana beta coba bekerja di ladangnya Tuhan. Untuk bekerja di ladangnya Tuhan, sonde senang-senang saja. Beta digaji dengan gaji 250 waktu itu. Ketika Dinda lahir, dia pun susu sudah melebihi dari gaji. Maitua waktu itu masih honor dengan gaji 300. Tetapi ketika proses berjalan, Tuhan pertemukan kami berdua dan Tuhan pakai kami untuk ada di gereja. Ini firman menjadi kekuatan bahwa Tuhanlah kekuatan dan benteng keselamatan. Dinda punya susu yang sekian, untuk 1 bulan saya bisa menutupi kampung gaji, tetapi sampai dengan detik ini Tuhan membuka dia punya berkat-berkat untuk bagaimana dia punya keluarga diberkati. Bapak Mama kesaksian luar biasa yang boleh dikatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kampung hidup. Apapun kondisi, apapun persoalan yang kau hadapi, jangan pernah lari daripada Tuhan. Hanya memang terkadang kau manusia, kadang-kadang kau alasan bahwa kau ini manusia yang lemah. Jadi ketika persoalan muncul, kau sudah seringkali melupakan Tuhan. Seringkali kau sudah mengatakan bahwa dia itu adalah kekuatan. Tetapi hari ini Tuhan kasih ingat lagi kepada kau semua bahwa dia adalah kekuatan. Dia adalah benteng kehidupan, benteng keselamatan, benteng artinya melindungi. Dia punya fungsi. Nah, Tuhan melindungi kau semua ketika kau semua memberi diri untuk Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan mau memberi diri, kayak melindungi kau semua, dan kau sampai mau memberi kau diri untuk Tuhan. Hari ini panggilan Tuhan itu ada dalam kau pun hidup. Kalau kau mengatakan bahwa Tuhan itu perisai, Tuhan itu adalah benteng kehidupan, maka serahkanlah 100%. Jangan 50%. Hari ini kau mengatakan kau serahkan 100%, tetapi ketika kau keluar dari sini, kau pun hati sebelah-sebelah. Beta lebih baik cari kain merah, pakai pakai untuk bagaimana kita bisa memperkuat diri untuk masuk ke sana. Ini soal juga. Banyak kaum bapak juga mungkin seperti itu. Kau mengatakan kau cinta Tuhan, kau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan, tetapi kau punya kekuatan yang lain di luar. Ini juga soal. Tetapi hari ini beta berangkat dari pengalaman hidup bersama, maka beta mau mengatakan bahwa jangan pernah ragu dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia adalah benteng kekuatan, benteng keselamatan, maka yakin dan percaya. Soalnya ada orang yang ikut Tuhan itu senang-senang saja. Kalau tadi Bapak pun bilang Daud, yang setia kepada Tuhan saja masih mengalami persoalan yang luar biasa. Apakah dia lari daripada Tuhan? Sonde. Karena dia percaya bahwa satu-satunya sumber keselamatan bagi dia adalah Allah sang penyelamat itu. Makanya ketika dia berada dalam pergumulan sekalipun, dia serahkan dia punya diri itu kepada Tuhan. Itu menjadi tolak ukur, menjadi titik poin bagi kita semua bahwa ketika kau berada dalam kondisi terpuruk sekalipun, serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa dia akan melindungi kau semua yang berharap kepadanya. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah benteng. Itu menjadi kekuatan kau semua untuk melangkah ke depan. Kita belajar berhidup, kita mau bilang bahwa sekali lagi jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Kau sudah terbukti saat ini kau ada, saat ini kau dalam kondisi sehat segar, itu karena kekuatan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan terus melindungi kau semua. Soalnya ada yang terkecuali, karena dia tahu bahwa kau adalah dia umat. Makanya dia rela ada di kayu salib itu, mengorbankan dia punya diri hanya untuk kau semua. Kenapa? Karena dia cinta kau semua, dia kasih, sangat menyayangi kau semua. Oleh karena itu kita mau bilang jangan sungkan-sungkan untuk terus percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan juga benteng keselamatan. Terima kasih. Baik, masih ada. Baik. Terima kasih. Tadi Om Dhani di luar, coba dalam. Begini Bapak kaum bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita sedang menambahkan tadi kan bicara tentang kesaksian Raja Daud. Raja Daud mengakui bahwa kekuatan yang diberikan semua yang dari Tuhan dan benteng keselamatan hanya dari Tuhan. Ketika kita di dalam satu benteng, kita dilindungi dan diberikan kekuatan. Jadi kalau menurut kita pemahaman
kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sepenuhnya berbicara bahwa kekuatan itu harus fisik, harus tenaga. Tapi ketika kita dalam dunia kerja, dalam suatu tempat, dalam suatu interaksi atau komunikasi dengan orang lain di sekitar kita kan tiap hari namanya makhluk sosial, bisa ketemu kanan kiri. Kekuatan juga ada kalau menurut saya ketika kita gunakan kita akal budi, akal pikiran yang sehat untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menyelesaikan segala sesuatu, dan terakhir itu damai. Nah itulah ada bentuk keselamatan di situ yang kita bisa ambil. Kemudian kalau di tempat-tempat yang kita sering kerja atau apa, ada semacam negosiasi di situ atau apa, ya kita gunakan kekuatan intelektual itu, kita berikan akal budi untuk kita bicara dengan orang pakai etika, pakai seperti apapun, bagaimana menggunakan kata yang baik atau mana sehingga semuanya berjalan lancar. Di situ kan ada satu sukacita. Kalau sukacita itu berarti itu kita sudah ada satu keselamatan dari Tuhan. Mungkin itu yang kita tambahkan. Terima kasih. Salam. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, bukan dalam arti bahwa kita ada dalam persekutuan ini lalu kita harus memuji-muji Tuhan, atau kita katakan bahwa kita ini orang percaya, kita orang benar. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa menilai sendiri dalam kehidupan kita bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Bukan dalam arti bahwa kita ada dalam ibadah ini lalu kita katakan bahwa Tuhan itu luar biasa, tetapi di luar sana kita bikin baik. Saya yakin bahwa malam hari ini yang Tuhan izinkan untuk kita ada di sini, tidak ada pikiran seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa untuk kita. Yang kita bisa syukuri adalah seperti yang tadi saya katakan bahwa kita masih ada. Banyak yang masih tidur di rumah sakit, atau di rumah, atau di lorong-lorong karena penderitaan. Sementara kita ada dengan sukacita di sini, kita harus berbangga bahwa ini karena Tuhan. Jika Tuhan merupakan sumber kekuatan dan benteng keselamatan yang paling terjamin, dan semuanya sudah terbukti, mengapa kita harus berusaha mencari jalan lain atau alternatif lain untuk mendapat keselamatan? Sementara kita sudah tahu bahwa semua itu Tuhan yang ada. Kita punya hidup itu Tuhan yang ada. Jadi tidak ada pilihan lain. Tidakkah kita menyadari bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan berada di atas segala, dan bagi Dia tak ada satu hal pun yang mustahil. Hidup bisa saja bertambah sulit, bisa saja penuh gejolak, penuh tentang persoalan. Ketika ada persoalan, kalau kita kuat dan kita bisa lewati persoalan itu atau tantangan itu tandanya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi ingatlah bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir akan hal itu. Percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Jika Tuhan sudah membuktikan bagaimana Dia sanggup menjadi tempat terlindung, sumber kekuatan dan penolong kepada Daud dan bangsa Israel di zaman Musa, Dia tentu sangat bisa melakukan yang sama bagi kita hari ini. Kita percaya apa yang Tuhan buat kepada Daud, tentu Tuhan akan buat kepada kita.
Kalau kita percaya, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan adalah benteng keselamatan kita. Tuhan akan bertindak bagi kita. Melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang kita minta. Karena itu, mari kita pulang dengan satu kekuatan, yaitu firman Tuhan malam hari ini menjadi satu jaminan untuk kita. Jangan ada kekhawatiran tentang kehidupan ini. Sebab Tuhan sudah memberikan diri menjadi jaminan untuk kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan dan kita akan diiringi dengan puji-pujian dari Kidung Jemaat 381. 381. Selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai dan terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walaupun kau lupa dosaku, walaupun mau mengancamku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mungkin ada beban-beban doa Bapak. Saya kaki belum sembuh. Mungkin kita yang mudah tangan. Terus anak-anak yang ada bergumul dengan ujian akhir semester terpana semua ada. Baik, karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu atas waktu dan ruang yang Tuhan percayakan bagi kami pada malam hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman, di mana Engkau memberi diri untuk menjadi jaminan bagi kami. Itu kekuatan dan benteng keselamatan kami. Karena itu Tuhan, mari kuatkan kami, berkati kami supaya kami mampu mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup dan menyelamatkan kami, umat-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa kami bisa diberkati hari ini. Kami bisa mendengar, kami bisa membaca dan mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca hari ini, mari berikan kami kemampuan, hikmat dan akal budi, supaya kami bisa mampu melakukan firman itu di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, pada kesempatan yang baik ini,
kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup kami. Karena itu kami mohon kepadamu, berikan telinga pengasihan-Mu Bapa. Dengar setiap apa yang kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa dengar akan doa dan seruan kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami sama-sama mengangkat keluarga di sini. Bapak Buce bersama keluarga. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan mereka di sini. Tuhan tahu akan setiap harapan-harapan mereka di sini. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu. Dengarlah setiap doa dan pergumulan mereka ya Pak. Terlebih Mama kekasih kami yang sementara dalam keadaan sakit di bagian kaki itu. Tentu hamba-hambamu di sini sudah berusaha untuk memberikan dukungan lewat obat, makanan, minuman. Tetapi kami sangat merindukan kehadiran. Mari Tuhan berkati, urapi setiap obat dan makanan, minuman yang hamba-Mu pakai. Biarlah lewat semuanya itu, Pak, hamba-Mu boleh memperoleh kesembuhan. Boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Bapa Buce di sini sebagai kepala rumah tangga. Kami mohon kepadamu Bapa, mari berkati hamba-Mu di usia yang tua ini Tuhan. Kita memberikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu. Jauhkanlah hamba-Mu dari segala sakit penyakit. Berikanlah hamba-Mu perlindungan daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu selalu dan senantiasa mendapatkan kasih dan cinta-Mu ya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus. Mama bersama anak-anak, menantu dan cucu mereka Tuhan. Berkati mereka semua. Anak-anak yang masih dalam masa-masa bertumbuh. Tuhan berkati selalu. Supaya mereka bertumbuh kuat sehat untuk memuliakan nama. Hamba-hamba mulai yang lain yang sementara mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Tuhan berkati mereka selalu. Jauhkan mereka semua dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada-Mu. Lindungilah mereka di mana mereka berada. Biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mari Tuhan tutup fungsi mereka dalam rumah tangga ini, Bapak. Jauhkan dari segala tantangan, cobaan, sakit, penyakit apapun. Setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah semua itu hanya karena kasih dan cinta. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami semua, baik di SD, tingkat SMP, SMA maupun mahasiswa yang sementara mempersiapkan diri atau yang sementara mengikuti ulangan atau ujian. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan sehingga mereka dapat bekerja dengan keras dan boleh menyelesaikan setiap apa yang mereka kerjakan dan mereka bisa mencapai apa yang mereka harapkan. Terima kasih banyak Bapak, itu harapan kami. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk program kaum Bapak. Mari Tuhan berkati kami semua sehingga setiap program yang kami programkan boleh kami mampu untuk menjalankan seturut dengan kasih dan kehendak. Bapak di surga, Bapak di dalam nama Yesus, kami yang hadir malam hari ini, kami juga datang dengan berbagai macam persoalan hidup kami, beban-beban hidup kami, harapan-harapan hidup kami. Karena itu kami juga mau berkatilah. Karena kami tahu bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga bersyukur kepadamu. Kami bisa beribadah malam hari ini.
Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kami berikan bukan karena dari kemampuan atau kehebatan kami, tetapi kami berikan karena kekurangan dan kelemahan. Karena itu kami mohon Tuhan berkati dan sempurnakan semua. Terlebih persembahan hidup kami agar berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Ampuni kami dan kasihani kami. Sempurnakan doa dan permohonan kami. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapa. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhnya. Baik, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pertolongan Engkau boleh menyertai kami dari awal pertengahan ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Sebentar kami akan kembali Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami di minggu yang baru ini. Karena itu mari berkati kami. Kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Terima kasih.